Hai teman-teman Pro 2, buat kamu yang masih setia di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Trinitas di sini yang setia ya. Dan buat kamu yang siang hari ini juga ingin bergabung bersama kami, silakan di 082147650422 atau kamu bisa mention kami juga di Instagram di @pro2fmnd. Siang hari ini spesial di Warung UMKM edisi 23 Juli 2025. Kita kedatangan tamu spesial ya yang akan berbagi cerita teman-teman Pro 2, manisnya hidup, manisnya dapur bikers. Dan sudah pasti yang hadir untuk temani kamu semua, owner dari Dapur Bikers Dessert and Cake yang sudah stay di studio, ada Kak Noni ya. Oke, ada Kak Noni bersama kita siang hari ini. Kak Noni, apa kabar? Bisa lebih rapat ke mikrofon, Kak? Oke, iya. Bagaimana kabarnya Kak Noni? Baik, kabar baik. Kabar baik ya. Dan teman-teman Pro 2, untuk kamu yang ingin bergabung ya, silakan kami berikan kesempatan. Nanti kita akan tahu seperti apa perjalanan Kak Noni merintis usahanya ini dan bagaimana ya suka duka sudah pasti yang dialami oleh Kak Noni. Buat kamu yang penasaran, tetap enjoy terus bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ada berita apa ya hari ini? Browsing. Hei, serius amat lihat layar HP? Iya nih, lagi baca berita. Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Hah? Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan. Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya. Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Teman-teman Pro 2, buat kamu yang sudah tidak sabar ya untuk mendengar kisah perjalanan dari Kak None, ownernya Dapur Bikers di siang hari ini. Nah Kak None, kalau boleh cerita nih ya ke teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, baik melalui terestrial, yang mendengarkan kita juga melalui aplikasi RRI Digital nih Kak None. Bagaimana sih awal mulanya kemudian Kak None punya ide untuk membuka usaha ini, dan itu sudah sejak kapan tuh Kak None? Saya awalnya ini bukan sebuah ide, cuman hanya berdasarkan hobi. Oh ya, hobi. Karena memang ini kami dari kecil sudah diajarkan mama untuk harus bisa segalanya. Apalagi kita kan anak perempuan ya. Iya, betul. Ya, jadi awal itu tahun 2022. Saya mulai iseng awalnya. Saya buat bolu kuku semangka. Wow. Awal itu saya buat bolu kuku semangka, terus saya bilang daripada saya nganggur, mendingan saya mencari kesibukan sendiri. Jadi lebih ke mengisi waktu luang. Jadi saya buat, terus saya tawarkan. Saya tawarkan waktu itu dengan satu mikanya isi 8 dengan harga 10.000 ya waktu itu, masih mudah dijangkau. Tetapi lambat laun saya karena melihat ini sepertinya ada peluang, bukan ke peluang bisnis tapi peluang kesibukan saja ini. Akhirnya saya mulai debut pertama itu dengan dessert box. Dessert box saya pertama itu saya jual dessert box varian red velvet, coklat turkis sama biskof. Oke, itu pas lagi rame-ramenya waktu itu ya. Iya, Kak None. Nah, kalau boleh tahu Kak None, kenapa sih kok kasih namanya Dapur Bikers? Adakah filosofi sampai memberi nama usahanya Dapur Bikers? Begini ya, menurut
saya, kalau dapur itu adalah lambung dari keluarga. Betul. Dan bikers itu pengendara roda 2. Korelasinya begini ya, saya ini juga salah satu lady bikers khusus motor tua. Wow, keren. Jadi kami itu punya komunitas motor tua Binter Mercy Flores. Oke. Ya. Di mana karena suami saya juga memang anak motor tua. Jadi sebelum menikah, suami saya juga punya klub motor di Jogja, namanya Jogja Mercy Club. Oh, ya. wow. Jadi dia pulang ke sini ketika menikah, dia juga menginginkan membangun sebuah keluarga bikers. Oh, oke, begitu. Jadi karena memang saya juga agak sedikit tomboy, maka bentuklah grup ini. Jadi di sini ada beberapa teman kita dari Bajawa. Di sini juga ada beberapa teman, tapi semuanya sudah keluar. Makanya terbentuklah punya ide untuk saya berpikirnya, karena dapurnya kami itu kan selebihnya rumah. Rumah itu tempat kami menerima para riders yang dari luar kota, khususnya dari Jawa. Mereka yang mau explore ke Flores pasti menghubungi kami. Karena kami biasa bertemu mereka itu via Facebook. Oh, begitu. Ya. Jadi mereka tahu, oh di kota ini ada ini. Jadi mereka biasa menghubungi kami. Jadi mereka masuk keluar ke rumah. Dapur saya juga tempat masuk keluarnya mereka. Jadi saya juga punya gagasan, ya sudah. Saya juga punya usaha kue. Jadi untuk dapur motor, dapur kue juga sekalian. Makanya saya memberi nama Dapur Bikers. Nah itu dia teman-teman Pro 2, sekeren itu ternyata Kakak None ini ya. Nah Kak, kalau boleh tahu awal memulai usaha ini di Ende atau seperti apa Kak? Saya awal memulainya di sini, dari Ende. Dari Ende. Dari rumah. Oke. Dari rumah, dari mulut ke mulut. Jadi awalnya itu begitu. Hanya dari teman kantor suami saya. Oh iya, ini Kak None ini jualan ini, kalau boleh tolong mau pesan ke sini, boleh. Berawal dari situ ya akhirnya sekota Ende sudah pada tahu. Oke, baik. Bukan hanya kota Ende, sudah sampai ke Labuan Bajo juga sudah ada pengiriman. Wow, berarti Kakak melayani pengiriman sampai keluar kota Ende ya? Karena ada yang nitip teman, kalau ada yang Kakak saya mau pulang ada teman saya dari sini, dari Ende mau ke sini, boleh nitip kue, boleh. Terakhir itu saya kirim sampai ke Malaka. Wow, itu proses pengirimannya seperti apa tuh Kak? Ya via teman nitip. Oh, via teman. Jadi ada yang datang pesan ke Kakak kemudian dititipkan begitu ya. Oke, jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau mencoba ya cake and dessertnya dari Kak None Dapur Bikers, silahkan langsung ceki-ceki di Instagram ataupun Facebooknya. TikTok ada Kak? Iya, ada. Oh, Tapi TikTok lebih banyak di Facebook. Yes, tuh silakan dicari teman-teman Pro 2. Nah sejauh ini nih Kak None, dari 2022 sampai dengan sekarang di 2025, saya yakin sekali perjalanan ini pasti ada tantangan-tantangannya ya Kak None. Boleh di-spill ke kita lah, tantangan seperti apa yang kerap Kakak alami selama ini Kak? Banyak sekali. Yang lebih menguras emosi, lebih banyak, bukan menguras tapi menguji kesabaran itu PHP pelanggan. Ya. Oke, ini nih catatan buat kalian ya. Seperti apa tuh Kak? Jadi sistemnya kan kalau untuk cake lebih banyak made by order. Jadi dipesan baru dibuatkan. Tetapi kalau untuk dessert lebih banyak saya open PO. Terkadang pelanggan itu mereka itu saya merasa seperti tidak dihargai. Mereka sudah pesan, oh kakak minta kuenya jam sekian ya. Tapi ketika mau waktu pengantaran dibatalkan dengan alasan berbagai macam alasan. Biasanya mereka bilang, oh saya berpikir harganya segini, ternyata harganya begitu. Tidak sesuai dengan kantongnya saya. Saya bilang, kakak lain kali kalau boleh bertanya. Iya betul.
supaya bisa disesuaikan. Ini kan kita saya tidak bisa memberi patokan harga yang ini, yang harganya segini, terus kalau kakak maunya gitu saya harus mengurangi, kan tidak mungkin. Ya, semua ini kan saya juga harus hitung laba ruginya juga, tenaga saya, bahan bakunya. Jadi kalau tiba-tiba di cancel kayak begitu, terus kuenya mau dikemanakan? Kadang saya juga bingung. Jadi saya minta maaf untuk beberapa pelanggan yang sudah tidak saya layani, Kak. Oke. Ini menyangkut prinsip juga ya Kak None ya? Iya, betul. Saya kalau sudah 2 kali, saya sudah tidak melayani lagi, Kak. Betul. Karena mereka juga, saya merasa tidak dihargai. Betul. Kita memang pembeli itu adalah raja, tetapi kami penjual ini manusia. Paling tidak kita belajar untuk saling menghargai dari hal-hal yang sepele. Betul. Kalau pembatalannya beberapa jam sebelum waktu pengantaran, buat saya tidak masalah. Saya masih bisa lempar, bisa menawarkan ke orang lain, ke pelanggan lain, kalau memang mereka mau kue. Tetapi kalau waktunya sudah sangat mepet, ini saya sudah siap-siap mau antar, terus tiba-tiba dibatalkan seperti itu, wah, saya juga kecewa sekali, Kak. Betul. Ini waktu yang terbuang untuk kita harus backing lagi. Terus antarnya ada yang dalam perjalanan dibatalkan. Itu kesel sekali tuh sebenarnya ya. Kalau saya sih, kalau saya pasti akan, ini kenapa harus seperti ini ya. Tapi memang kadang-kadang seperti itu ya, para pahit manisnya seperti itu. Pernah tidak sih Kak None ada yang kemudian kayak menawarkan harga di bawah dari harga yang kita tawarkan, Kak None? Banyak, Kakak. Rata-rata sekarang masing-masing kita berlomba untuk menawarkan produk dengan harga di bawah standar. Bukan saya merasa tersaingi, Kak, tidak. Tetapi saya merasa prihatin. Era zaman sekarang ini mau dikatakan ekonomi lagi sulit-sulitnya. Betul. Kita semua pada kesulitan keuangan. Bahan baku semua pada naik. Apalagi harga coklat, luar biasa harganya. Harga coklat itu biasanya yang paling bagus setengah kilonya itu sekitar 80-an ribu saja. Sekarang itu sudah 170 ribu. Nyaris 2 kali lipat ya Kak None. Terus kita harus menjual kue dengan harga yang standar, harga lama itu saya rasa sudah sangat tidak masuk akal, kan? Betul. Iya. Karena ini kan semua kita juga harus punya perhitungan tersendiri. Terkadang ada para penjual yang mereka jual harganya tidak di bawah dari saya. Saya itu bilang, saya berpikirnya begini, kalian tuh hitung tidak sih tenaga yang kalian keluarkan? Kan None, betul. Kita juga harus menghargai diri kita sendiri dengan memberi harga pada dirinya kita itu berapa sih, capek lelahnya kita itu bagaimana, begitu. Jadi kalau mereka jual begitu, saya hanya prihatin. Saya bilang tolong kalian pikirkan baik-baik. Tetapi untuk pribadi saya minta maaf, saya tidak bisa menurunkan standar harga saya, Kak. Tidak, karena semua itu kita perhitungkan. Belum listriknya, belum bensinnya. Hal sekecil apapun harus dihitung. Kalau kita terima orderan dalam jumlah banyak, kan kita tidak terlalu merasa harga segitu tuh wajar. Karena masih untung dari sini masih bisa menutupi yang ini. Tetapi kalau hanya 2, 3 itu untungnya di mana, Kak? Hanya menghabiskan waktu, bahan. Dan kita tidak akan pernah lihat nih untungnya itu seperti apa. Sedangkan kita beli bahan dalam jumlah yang banyak. Maksudnya dalam jumlah besar ya, tidak beli ecer. Ya, kayak terigu kan biasanya saya beli 1 dos segitu. Untuk SP-nya biasanya belinya pakai kilo. Gitu. Jadi kita tidak terlalu merasa, tapi kalau beli yang ecer kayak gitu, itu sangat terasa. Karena saya awalnya juga seperti itu. Saya tuh pernah Kak None mencoba ya, lihatlah tutorial-tutorial kayak di YouTube gitu. Ada yang buat risoles, cobalah saya buat gitu kan. Kemudian saya bilang pantas lah risoles tuh harganya tuh mahal ya, karena bahan-bahan yang kita dapatkan tuh juga mahal. Kemudian saya
cobalah memberikan untuk teman, tapi bukan niatan buat usaha ya kan None. Kemudian katanya, ini kalau dijual berapa? Terus saya kasih tahu harganya, ya ini kisarannya segini harganya kalau risoles. Ah tidak mungkin. Nah itu yang saya jadi pertanyaan saya, kok bisa ya kan None ada orang yang menaruh harga di bawah, padahal bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat itu tuh lumayan besar begitu kan None ya. Ada orang yang mempertaruhkan itu hanya untuk mendapat banyak pelanggan begitu. Itu tergantung kesiapan mentalnya saja. Iya, betul. Kalau memang dia kuat, dia pasti akan bertahan dengan harga yang sama. Iya. Tapi kembali lagi, karena kita ini hidupnya berjalan, setiap kali pasti barang-barang semua pasti pada naik. Tidak mungkin dia turun. Iya betul. Sangat susah untuk mengharapkan bahan baku itu dia turun. Betul. Dia naik pasti ada. Iya. Contoh saja sekarang ini memang sudah sangat-sangat. Saya merasa kayak aduh kok kasihan sekali ya. Iya. Terkadang tuh kita mau jual itu berpikir ini untungnya bagaimana, hitung laba ruginya ini di mana ini. Iya. Karena ini bahan-bahan semua naik. Iya. Ada memang beberapa penjual itu kami sering sharing. Apalagi kue yang menyangkut bahannya coklat. Iya. Contoh kayak brownies. Fudgy brownies itu ada yang jual sampai 35.000 itu dengan size yang 20 kali 10 berapa belas potong. Dulu memang saya jual segitu Kak. Tapi untuk sekarang saya merasa tidak ada keuntungan. Karena bahan bakunya coklat itu memang benar-benar sangat mahal. Jadi kalau mereka mau mempertahankan dengan harga mereka seperti itu ya tergantung kualitas yang mereka berikan itu bagaimana. Nah ini nih kan None yang menariknya. Kadang ketika kita membeli di awal tuh rasanya enak begitu. Pas kedua, ketiga, ketika harganya masih tetap sama ya kan None, tapi waktu ini kan jalan terus. Nah itu kualitas rasanya tuh langsung berbeda dengan ketika kita beli yang pertama kali. Apa mungkin pasti akan ngaruh ke situ mungkin ya, ketika harga tinggi otomatis orang akan menurunkan kualitas rasanya tidak sih kan None? Itu tergantung Kak. Setiap orang itu beda-beda bagaimana dia bisa memberikan kualitas. Dia menjaga kualitas bahan bakunya. Karena terkadang kita ya sebagai manusia ya, oh harganya kalau kita memberikan harga standar seperti ini tidak mencukupi, di mana bahan bakunya naik. Otomatis kita mengganti bahan baku tetapi dengan harga yang sama. Otomatis kan rasanya beda. Betul kan None. Seperti itu. Nah itu teman-teman Pro 2 ya. Kadang kita juga merasakan hal seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih kan None, varian cake atau dessert apa saja yang ditawarkan di dapur bikers ini kan None? Ada yang spesial yang mungkin jadi best sellernya yang paling diminati? Ke awal itu saya dessert box. Dessert box itu wah rame. Sehari itu bisa sampai 50 box. Waktu itu saya jual dengan ukuran 10 kali 10 boxnya, itu harganya cuma 40.000. Tapi lambat laun saya naikin jadi 50.000. Apalagi saya juga melayani pengiriman luar kota Kak. Ada yang ke Bajawa, nitip travel, ke Larantuka via bis pagi. Gitu. Kan ini kan cuma berapa jam? Iya betul. Tapi saya simpannya via cool box Kak. Kalau ke Larantuka tuh lebih banyak biasa. Karena memang pelanggan saya di sana itu banyak. Banyak sekali Kak. Itu bagaimana tuh kan None sampai bisa dapat pelanggan sebegitu banyaknya di Larantuka? Itu via teman. Oh ya teman tadi ya. Jadi satu bawa ke kantor icip, oh ini enak, oh rasanya ini beli di mana, biasanya kan kayak begitu. Oh ini teman saya, dia pengirimannya dari ND. Oke lah, saya punya ide. Kalau mau, saya menawarkan saya open BO. Jadi saya buat sesuai kebutuhan, sesuai pesanan saja. Saya tidak melebih-lebihkan. Oh boleh Kak, kalau mau ini variannya apa? Ya saya kasih 3 varian rasa saya. Ya, mulai rame. Oh masuk WA, kakak ini segini di sini segini. Oke siap. Tanggal berapa saya kasih waktu? Oke tanggal sekian saya kirim pagi, sore sampai. Oke sampai.
Wah, luar biasa teman-teman Pro 2 ya. Nah, setelah ini kita mau tahu nih bagaimana cara Dapur Bikers mempertahankan ya konsistensi, kualitas dan juga rasa, apalagi kalau banyaknya pesanan seperti yang diceritakan Kanone ya, bisa berpuluhan box yang kemudian dikirimkan. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Obrolan kita teman-teman Pro 2 ya, semakin siang semakin manis seperti manisnya cake and dessert dari Dapur Bikers. Kita masih bersama dengan owner cantiknya Kanone, dan masih bersama saya Trinitas, juga ditemani oleh operator kami di siang hari ini ada Mas Iqbal ya. By the way Kanone, kalau boleh tahu nih bagaimana sih caranya Kanone ya Dapur Bikers ini tetap mempertahankan konsistensi, kualitas dan juga rasa, apalagi kalau banyaknya pesanan seperti yang Kanone ceritakan tadi, itu seperti apa tuh kakak? Pertama dari saya itu, saya tidak pernah mengganti bahan baku saya. Terutama mereknya. Jadi karena orang tuh sudah merasa, oh ini aroma dari ini, pasti dia gunakan bahannya mereknya ini. Jadi kita tidak bisa langsung berubah, itu otomatis pasti rasanya berubah. Karena kebanyakan semua resep itu pasti sama kakak. Tetapi kalau kita penggunaan bahan baku jenis merek bahan bakunya berbeda, otomatis rasanya berbeda. Kan kebanyakan menggunakan butter. Kalau mau lebih ekonomis ke mentega, margarin ya, lebih banyak ke margarin, otomatis pasti rasanya kan berubah kak. Aroma butter sama aroma margarin saja sudah berbeda. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau dari saya, dari sekian banyak orderan, puji Tuhan saya masih bisa handle sendiri kak. Karena dari hasil dari awal dari hobi ini, saya bisa ada perkembangan di dapur saya. Paling tidak ada cindera mata lah dari hasil kerja kerasnya. Bisa tambah ovennya, bisa tambah mixernya. Jadi kalau mau orderan banyak juga, saya puji Tuhan saya masih bisa sendiri handle. Ya semua itu tergantung bagaimana kita
manajemen waktunya saja Kak. Karena saya ini kan ibu rumah tangga. Saya juga harus mengurus suami, anak dan mertua. Tetapi bagaimana kita pintar-pintar mengatur waktu supaya semua itu bisa teratasi. Ada waktu masaknya bisa, waktu untuk bakingnya juga bisa, waktu pengantaran juga bisa. Jadi semua itu tergantung bagaimana cara kita mau manajemen waktu. Karena saya ini orangnya disiplin waktu Kak. Anak saya pun saya mengajarkan harus disiplin waktu. Jam makan, jam istirahat, jam istirahat. Jam main, jam main. Jam tidur ya jam tidur. Dan itu mutlak. Walaupun saya sering keluar kota, tetapi saya selalu kontrol. Hari ini tidur siang atau tidak? Tidur mama. Oke. Apa saja yang dimakan hari ini? Ada hal-hal yang bisa dimakan, ada makanan yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Jadi tidak semua itu dia boleh mencoba. Tidak saya izinkan Kak. Karena kakak tahu begitu ya makanan-makanan itu teman-teman Pro 2. Nah Kak, kan ada yang sering bilang beda tangan beda rasa. Nah kalau kakak sendiri seperti apa sih? Itu memang benar terjadi Kak. Beda tangan itu pasti beda rasa. Karena di lidahnya dia itu mungkin sudah asin. Tapi kalau di lidah saya kan belum tentu sudah asin. Ini pasti belum. Kurang ini, kurang itu. Karena begini, kita manusia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya rasa puas dengan segala sesuatu. Jadi belum tentu sesuatu itu mencukupi. Oh ini masih kurang ini. Nanti pindah lagi ke sebelah, pasti oh masih kurang ini. Jadi kalau kita dalam dunia baking, masak, walaupun resepnya sama, tetapi kalau beda tangan, otomatis pasti beda hasil akhirnya. Tidak akan pernah sama Kak. Itu teman-teman Pro 2. Feelingnya itu beda. Tiap orang itu feelingnya beda. Wih, mantap ya. Tekniknya juga beda pasti ya. Itu dia teman-teman Pro 2. Nah, bagaimana kemudian cara kakak ya di Dapur Bikers ini mempromosikan cake, dessert yang ditawarkan kepada customer atau pelanggan nih Kak? Mengikuti perkembangan sekarang, saya lebih banyak promosinya ke online. Jadi kita tawarkan di grup-grup online. Kalau tidak grup WA atau dari teman ke teman. Nah, dari mulut ke mulut pun lebih banyak itu dari mulut ke mulut. Karena kadang di online itu apa istilahnya gambarnya sama, gambarnya bagus, tapi datangnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu yang sering terjadi, gitu, Kak None. Iya, betul. Kadang, wah ini digambar sebagus ini pas datang, kenapa tampilannya begini ya? Itu yang kadang bikin sedih. Maka dari itu, Kak, saya pernah protes. Saya itu pernah protes ketika foto hasil bakingan kita digunakan oleh orang lain untuk mempromosikan dagangan mereka. Itu untuk teman-teman semua tolong diperhatikan. Belajar untuk menghargai hasil karya sendiri dan hasil karya orang lain. Maksudnya sebagus apapun foto kita, kita harus berbangga diri. Oh, ini hasil karya kita sendiri. Jangan menggunakan hasil karya orang lain untuk menawarkan produk dagangan kalian. Itu ada undang-undangnya. Dan saya pernah menegur orang seperti itu. Betul. Sebenarnya kan tidak boleh seperti itu. Kasihan. Orang ini mau foto buat saja sudah butuh effort. Apalagi mau cari angle-nya yang bagus, pencahayaannya yang bagus. Untuk mendapatkan hasil foto yang bagus itu tidak semudah itu. Terus dengan seenaknya dipakai, oh ini, oh kuenya ini ya, kalau mau dibeli boleh ini. Lah ternyata fotonya orang. Sebenarnya kan tidak boleh seperti itu. Betul. Dan itu sudah sering kali terjadi. Di grup-grup Facebook juga pernah ada beberapa para penjual juga sempat protes kan, kenapa foto saya dipakai Kak, kalau bisa pakai punya kakak saja, kayak begitu kan. Kasihan kami buat ini sesuai, semua ini butuh effortnya yang luar biasa Kak. Terus dengan seenaknya kayak gitu. Terus dijawab, saya ambil dari Google. Saya pernah punya resep tar susu yang sampai dimasukin ke grup-grup Facebook yang booming Kak. Rame sekali itu. Awal-awal itu ada. Saya itu dulu ramenya tar susu. Terus pada saat
mau Natal, ada yang gunakan. Dia menawarkan menggunakan foto saya. Saya tegur dia baik-baik, Non, kalau bisa jangan pakai foto saya. Kamu buat hasil karya sendiri, kalian foto terus kalian tawarkan ke orang. Tapi respon baliknya buruk. Padahal saya tegurnya itu sopan. Ya. Dia bilang, ini saya ambil di Google, memangnya yang jualan hanya kamu? Banyak yang jualan. Saya bilang tidak. Coba kamu zoom fotonya, itu ada watermark, itu ada nama saya di situ. Nah itu, jadi pedagang tuh harus pintar juga ya. Oke. Kita harus bisa menjaga kualitas brand kita sendiri. Betul, Kak. Karena kalau kita tidak memberikan kualitas yang baik, otomatis kita tidak akan pernah punya pelanggan. Oke. Nah mungkin ini juga yang harus dipahami sebagai sesama pelaku UMKM ya Kakak ya, untuk saling menghargai, saling menjaga ya, saling support tuh dengan cara-cara yang seperti ini ya Kak, bukan kemudian saling menjatuhkan lah atau mungkin menjelekkan bahwa oh yang ini rasanya begini, punya saya lebih enak dan lain sebagainya. Itu jangan sampai teman-teman Pro2. Nah Kak, rencana di masa depan seperti apa sih, punya tidak sih untuk dapur bikers ini, tambah mungkin yang membantu Kakak punya keinginan? Impian saya itu hanya mau menambah peralatannya. Oke. Kalau bisa ovennya harus lebih besar. Kalau bisa mixernya juga harus lebih besar lagi. Biar orderannya kan semakin banyak. Amin. Karena kalau hari raya itu saya membatasi sesuai kemampuannya saya. Karena keterbatasan alat juga Kak. Kalau ovennya sudah besar, mixernya juga sudah besar, loyangnya juga sudah banyak, kan kita bisa terima banyak. Walaupun sendiri saya masih bisa handle. Wah, luar biasa teman-teman Pro2 ya. Nah Kak, kalau menurut Kakak apa sih yang sebetulnya perlu untuk dimiliki oleh para pelaku UMKM buat modal utama lah untuk memulai usaha tuh seperti apa? Kalau dari saya, kita yang awal itu kita harus mempunyai percaya diri yang tinggi. Kepercayaan diri itu penting Kak, untuk kita membangun sebuah usaha. Karena yang namanya usaha itu pasti akan ada hasilnya kan? Tidak mungkin tidak. Intinya kita bisa berusaha, kita bisa memberikan, menyajikan sesuatu yang berkualitas sehingga mudah diingat. Pasti orang akan mengingat rasanya, tidak mungkin orang melupakan rasanya. Walaupun dia boleh, yang sana jualnya sama, otomatis kan pasti rasanya berbeda. Jadi intinya itu kita harus percaya diri. Percaya diri itu buat saya itu penting, karena memang saya juga awal-awal itu agak pesimis. Laku tidak jualan saya? Kira-kira siapa saja yang beli? Pertanyaan pertama kan seperti itu, siapa sih yang mau beli? Terus nanti laku tidak, bagaimana? Tetapi saya selalu yakin harus dimulai dengan doa dan usaha, kerja keras, semuanya berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan sekarang saya sudah menikmati hasil itu. Hasil dari percaya diri, kepercayaan diri yang tinggi itu sudah bisa menambah alat-alat dapur saya. Sudah bisa di-upgrade lah paling tidak. Itu tuh teman-teman Pro2 ya. Jadi kalian mesti belajar juga nih dari Kanone ya di siang hari ini ya. Apalagi buat anak-anak muda nih Kanone ya. Jangan sukalah kayak galau-galau begitu kan, bingung mau cari kerjaan apa yang harus dikerjakan, padahal kan banyak sebetulnya ya Kanone kalau mau. Banyak Kak. Karena kebanyakan itu kita tuh harus mengalahkan gengsi Kak. Kalau kita bisa mengalahkan ego kita dan gengsi, apa saja kita bisa kerjakan. Minta maaf sebelumnya. Kita jangan hidup berdasarkan kertas. Bekerja jangan berdasarkan kertas. Walaupun kita punya modal kertas, itu cuman kertas buat saya Kak. Tapi kalau kita tidak punya skill dalam membuka sebuah peluang usaha, sama saja tidak ada hasil Kak. Kertas itu dia akan nganggur, tidak akan berguna. Jadi sambil menunggu kertas itu berguna, kita bisa mengisi waktu luang kita dengan hal-hal lain. Kita bisa membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Tidak perlu langsung ke lapak-lapak, tidak perlu Kak. Dari rumah. Kita bisa jual melalui online, kita bisa menawarkan ke teman-teman kita, meminta bantu teman-teman promo, begitu. Sekarang ini kan semua itu kan pada menggunakan dunia maya. TikTok itu paling cepat. Iya, betul Kak. TikTok itu paling cepat. Jadi pintar-pintarnya kita, dan sekarang juga banyak sekali konten kreator bermunculan. Semua
semua sudah menjadi menamai dirinya konten kreator ya. Jadi bagaimana kita berkreasi saja untuk menciptakan sebuah peluang usaha. Jadi kita sebagai untuk anak-anak muda jangan menunggu jangan menunggu pekerjaan itu datang, tetapi kalau bisa kita yang menciptakan lapangan kerja sendiri. Luar biasa. Catat teman-teman Pro 2 ya. Jangan menunggu peluang pekerjaan itu datang, kalau bisa kita yang menciptakan usaha itu sendiri ya. Oke, thank you Kak None ya. Terima kasih juga sudah berbagi kisahnya di siang hari ini bersama dengan teman-teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin punya cita-cita atau punya keinginan untuk membuka usaha kuliner, kamu bisa belajar dari obrolan kita di siang hari ini bersama dengan Kanone, owner dari Dapur Bikers Cake and Dessert, teman-teman Pro 2. Nah Kanone, kalau teman-teman yang mendengarkan kita ini penasaran caranya kalau mau pesan cake dan dessertnya bisa kemana? Mungkin sosial medianya bisa dikasih tahu Kanone? Untuk sementara waktu boleh ke Facebook None Clariana. Karena Instagram saya itu dihack. Oh iya, pantesan saya cari-cari. Mulai dari awal lagi. Oke. Saya harus mulai dari awal lagi. Oke, jadi bisa cari di Facebooknya teman-teman Pro 2 ya. Thank you Kanone, sukses terus untuk usahanya, dan kami juga sepertinya ingin menunggu cerita yang berbeda ya dari Kanone bersama dengan teman-teman bikersnya di Studio Pro 2. Dan thank you buat kamu semua yang sudah pantau terus obrolan kami spesial di Warung UMKM siang hari ini, baik itu melalui terestrial, melalui mobile application RRI Digital yang bisa kamu download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, bisa melalui rri.co.id. Buat kamu yang penasaran, yang tadi mungkin ketinggalan obrolannya, kamu bisa lihat lagi di channel YouTube RRI Indi. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya biar makin banyak lagi yang mendapatkan inspirasi dan motivasi dari obrolan di siang hari ini. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita di Warung UMKM. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong.